Selamat pagi. Pagi ini setelah sholat Idul Adha. Ini edisi Idul Adha ya. Dan aku mengucapkan selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakannya. Semoga Allah menerima amal kurban kita semua. Amin. Pagi ini aku seperti biasa tidak pernah aku ke masjid. Karena aku tidak pernah tega melihat hewan-hewan itu mau disembelih. Ya, meskipun aku bukan seorang vegetarian ya, kalau sudah berupa daging sih aku juga doyan-doyan aja. Tapi kalau untuk menyaksikan penyembelihan, aku rasanya tidak tega, benar-benar tidak tega. Baiklah, pagi ini aku mau keliling-keliling kebun, sekalian petik-petik nanti apa yang bisa aku petik, sekalian aku sedikit cerita ya. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkannya. Dari awal memang cita-citaku menjadi seorang petani, tapi ternyata menjadi petani itu tidak mudah. Di samping aku tidak suka panas, aku juga takut akan beberapa hewan yang biasa ada di dunia pertanian ya. Tetapi ya bagaimana lagi, ini tanaman dill aku sudah mulai berbunga. Ternyata bunganya mirip dengan bunga wortel, cuman ini berwarna kuning. Kalau bunga wortel itu berwarna putih ya. Aku juga baru tahu ini. Dan ini katanya sih enak di sayur, tapi aku belum pernah mencobanya. Besok kapan-kapan aku mau mencobanya ya. Di sini aku tanam apa yang aku makan dan aku memakan apa yang aku tanam. Jadi untuk mengurangi pengeluaran biaya dapur sekaligus menyalurkan hobi dan cita-cita aku menjadi seorang petani. Meskipun petani ala kadarnya, tidak seperti petani-petani yang besar-besar itu ya, yang tanam padi berapa ribu meter gitu. Tidak, ini lahannya cukup ya kecil. Lahan segini saja tidak pernah bisa penuh. Ada saja yang masih kosong-kosong. Dan aku juga bukan seorang yang rajin ya. Kadang-kadang kalau pas rajin, kalau pas enggak ya gitulah, terbengkalai. Dan di sini aku tanam tomat ini juga aku suka, anak-anakku juga suka. Tapi kadang-kadang kalau pas panennya banyak, aku juga jual ke teman-teman karena memang mereka juga pada tanya ada tomat enggak gitu. Ini tomatnya sudah merah-merah, ada lumayan banyak sih aku kemarin tanamnya, tapi banyak yang mati juga, tidak bagus pertumbuhannya juga. Atau kemungkinan ini karena aku tanam bersama kubis ya. Kalau menurut teori sih kubis sama tomat itu tidak bagus kalau ditanam bersama-sama, alias ditumpang sarikan. Nah, tomatnya juga dapat lumayan banyak kan ini. Di sini aku tanamnya tidak menggunakan pestisida kimia ya. Aku sudah maksimal tidak memakainya. Jadi insya Allah benar-benar sehat, tidak ada pestisida kimianya. Jadi aku juga tenang memberikan makan kepada keluargaku karena aku tahu pasti ini sehat. Untuk pupuknya aku menggunakan pupuk kompos dari hasil pruning, hasil cabut-cabut gulma,
itu aku jadikan kompos. Kemudian selain kompos aku juga tambahkan pupuk kandang. Pupuk kandang ini dari kohi kelinci ya, karena aku juga pelihara kelinci. Selain itu juga kadang-kadang aku berikan pupuk kimia juga, pupuk NPK atau juga pupuk MKP dan juga KNO3 ya, manalah yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman ya. Tapi ya meskipun begitu pertumbuhannya tidak semuanya bagus, ada yang bagus, ada yang kontet alias kerdil. Nah, sudah, ini ada pare putih yang meskipun masih kecil tapi ternyata sudah tua, jadi aku petik saja. Nih sudah agak kuning-kuning, tetapi ini masih enak juga dimasak. Selama ini aku masih pakai metode suka-suka saya, jadi karena hanya untuk skala rumah tangga ya, tidak untuk skala produksi yang mengharuskan ada keuntungan. Jadi ya begitulah, belum diusahakan secara maksimal, masih sebatas suka-suka aku mau tanam apa, mau aku kasih pupuk apa, mau kasih pupuknya seberapa, itu masih pakai metode suka-suka saya, suka-suka aku begitu. Dan ini sawi putih ya, aku coba tanam sawi putih tapi kok tidak bisa membentuk crop ya, jadi ya cuman begini terus. Dan ini sebenarnya sudah tua. Ini panen yang terakhir kali ya, yang aku coba terakhir kali. Yang kemarin-kemarin sudah ada juga yang membentuk crop tapi kecil. Dan ini nanti yang tidak kemasak itu aku kasih makan kelinci, karena kelincinya juga mau ya, kelincinya juga suka sawi. Ini yang tua-tua jelek seperti ini nanti untuk kelinci. Dan lagi-lagi karena aku tuh orangnya tidak tegaan, jadi aku pelihara kelincinya yang kelinci hias ya, bukan kelinci yang untuk konsumsi itu. Dulu aku pernah pelihara ayam, juga ikan, tapi ya itu tadi, lagi-lagi karena aku tidak tegaan, aku tidak sampai hati kalau harus membunuhnya kemudian memakannya. Jadi sekarang aku sudah tidak memelihara mereka lagi. Kalau aku butuh ikan, aku beli aja yang sudah matang, tinggal makan. Kalau butuh telur ya tinggal beli. Kalau dulu pas waktu masih pelihara ayam, telur aku tidak pernah beli, jarang, bukan tidak pernah tapi jarang. Ini ada kenikir ini yang suka cuman aku sama Pak suami. Anak-anak kurang begitu suka dengan rasanya. Di sini aku tanam jagung manis. Nah, yang ini jagung manis tuh kan, pertumbuhannya juga tidak seragam. Ini ada bunga matahari kecil. Dan ini aku semai dari pakan burung lovebird-ku ya. Karena aku pernah beli yang sasetan itu aku tanam tidak tumbuh. Kemudian ini pas iseng-iseng menyemai yang dari pakan burung itu kok tumbuh. Ini ada 2. Yang satu tadi udah kering ya, karena udah duluan mekarnya. Di sini ada sayur kol. Nah, ini kan kecil, entahlah kenapa. Kalau yang dulu-dulu, yang sebelum ini kan aku juga sudah pernah tanam ya, itu hasilnya bagus, bisa besar-besar. Tapi kalau yang ini kok kurang begitu bagus.
padahal juga sudah aku pupuk kompos, pupuk kandang, udah aku pakai NPK juga, tapi entahlah kenapa ini. Tapi alhamdulillahnya ini selamat dari ulat ya, jadi tanamannya bagus, tidak terserang ulat ya, meskipun kecil tapi bisa dimakan lah ya. Ini ada yang lebih gede nih, lumayan ini. Dan ini juga berbunganya tidak seragam, udah ada yang berbunga, ada juga yang masih belum berbunga, ada juga yang kerdil kecil. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, aku pernah pelihara ikan di sini. Ini kolam lumayan agak gede. Ini dulu aku pelihara ikan nila sama ikan mas di situ. Ikannya dijual karena aku tidak tega untuk membunuhnya dan memakannya, tidak tega aku. Nah, di sana itu di kebun belakang, paling belakang sana itu ada kandang ayam dulunya. Ayamnya lumayan banyak sih, sampai ada kalau 40 ekor ya. Lumayan banyak. Tapi ya itu tadi, aku tidak pernah menyembelihnya untuk dimakan. Kalau mau makan ayam aku beli aja di pasar. Jadi aku benar-benar tidak tega kalau harus membunuhnya, apalagi setiap hari aku yang kasih makan ya, setiap hari aku ajak ngobrol, aku kasih makan ya, mana tega aku untuk membunuhnya ya toh. Kemudian udah aku mau petik lombok atau cabai rawit. Ini di kebun belakang sini ada cabai rawit yang ini tukulan ya, alias tumbuh sendiri. Ini ada di kebun obat aku, ini ada di pertanaman jahe. Ada 2 pohon ya, meskipun tidak lebat tapi lumayan untuk persediaan masak dan bikin sambal, tidak usah beli di warung. Kapan mau masak, kapan mau nyambel, ada. Disitulah sukanya, senangnya kalau kita menanam sendiri ya. Kalau mau apa-apa tinggal petik, tidak usah ke warung, hemat juga di kantong. Hanya dengan beberapa ribu aja kita bisa beli benih yang macam-macam ya. Itu aku sih awalnya beli benih 1000-an yang di toko oren itu ya. Kalau selain itu juga, kalau misalnya pas beli sayur apa yang bisa ditanam, sebagian aku tanam, seperti misalnya loncang alias bawang daun, itu aku beli di warung terus aku tanam. Jadi sampai sekarang aku tidak pernah lagi beli yang namanya daun bawang alias loncang, karena banyak stoknya di kebun. Ini dia hasil kebun aku pagi hari ini, di hari Idul Adha ya, 1445 Hijriah. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti aku dan mendengarkan cerita aku.